Ya, Sudah, sudah muncul, Pak? ya sudah, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, saya Saiful Maulana, mahasiswa kelas A24. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Implementasi Metode Pengajaran Kitab Klasik dalam Meningkatkan Pemahaman Santri di MDTW Nurul Hikmah, Desa Bengle, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Boleh di slideshow aja biar mudah. Oh iya, Pak. Ya, di Latar, slideshow biar lebih besar kelihatannya. latar belakangnya. Pendidikan Islam memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter santri melalui pengajaran kitab klasik. Tantangan utamanya yaitu kurangnya pemahaman santri terhadap materi kitab klasik. Selanjutnya, metode pengajaran yang kurang efektif. Tantangan utama selanjutnya, kesulitan memahami bahasa Arab dan konteks ayat. Lalu, santri kesulitan menghubungkan teori dan praktik sehari-hari. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja metode pengajaran kitab klasik yang diterapkan di MDTW Nurul Hikmah? Terus, bagaimana pemahaman santri terhadap kitab klasik setelah diterapkannya metode tersebut? Dan rumusan masalah selanjutnya itu apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi metode pengajaran kitab klasik? Tujuan penelitian saya yaitu pertama, mengidentifikasi metode pengajaran yang digunakan oleh pengajar dalam mengajar kitab klasik. Yang kedua, menganalisis dampak dari metode pengajaran terhadap pemahaman santri. Selanjutnya, yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi metode pengajaran. Dan terakhir, memberikan rekomendasi untuk perbaikan metode pengajaran kitab klasik di pesantren. Lalu untuk manfaat penelitian, manfaat penelitiannya untuk pengajar, manfaatnya yaitu meningkatkan kompetensi dan metode pengajaran yang lebih efektif. Manfaat untuk sekolahnya, meningkatkan kualitas pendidikan dan reputasi lembaga. Manfaat penelitian untuk penelitinya, yaitu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang pendidikan Islam. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis, teori konstruktivisme oleh Piaget tahun 1973. Itu pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial. Terus teori yang kedua yaitu teori pembelajaran sosial dari Bandura tahun 1977. Pentingnya observasi dan imitasi dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu teori multiple intelligence Garden tahun 1983. Santri memiliki berbagai kecerdasan yang berbeda dalam memahami kitab klasik. Metode penelitian. Metode penelitian saya yaitu pendekatan kualitatif, Pak. Metodenya studi kasus, lokasinya tentu di MDTW Nurul Hikmah, Desa Bengle, Talang, Tegal. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara mendalam, terus observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis datanya yaitu analisis tematik untuk menemukan pola dalam data kualitatif. Timeline penelitian, kegiatan persiapan dan izin penelitian, observasi awal, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan. Itu saya waktunya di bulan Januari, Februari, Maret. Dan terakhir, slide terakhir yaitu terima kasih Pak atas waktunya sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, Ya, Pak. masih ada waktu nih. Udah selesai?
Kurang dari 10 menit ini. Iya sudah Ada yang Pak, boleh tambahkan? cukup kayaknya Pak. Oh, ya. Baik, selanjutnya silakan Saudara Khairul ya. Ya. Hilang tadi sudah muncul. Ya, boleh di slide show ininya, tampilannya. F5 biasanya atau slideshow. Ya, silakan. Bisa? Ya, kok nutup lagi? Boleh punya Mas Saiful ditutup dulu barangkali ininya presentasinya. Oke, ya. Sudah Pak? Belum belum tampil. PPT-nya belum tampil. Nah, maksudnya punya saya yang Pak Oh, sudah, Saiful. sudah. Oh Sudah iya, ditutup. ya Ya. terima kasih Pak. Share presentasi PowerPoint-nya, silakan. Ya, silakan. Ya, mulai aja. Ya.
Kalau Mas Saiful bisa dengar suaranya Pak Sero nggak? Enggak, Pak. Ya, suaranya ini apa Enggak jelas. remeng-remeng, Enggak jelas. nggak jelas. Mungkin sinyal di Pak Khairul kali, Pak. Oh, ya, coba lagi. Suaranya coba dites lagi. Agak agak dekat coba. Ya, Masih enggak jelas, Pak. iya sama. Mungkin pindah tempat Pak Khairul atau gimana? Posisinya ada yang lebih bagus nggak, Mas Hairul? Ini di mana nih, Mas Hairul di mana nih? Kalau Mas Saiful kan di Tegal ya. Kalau Mas Hairul di mana nih? Di Ya, di Seragen kayaknya tuh, Pak. jadi nama kurang. Saya nggak tahu nih di mana nih. Di proposal nggak nyebut tepatnya ya. Atau coba kalau bisa geser dulu ke tempat ini sinyalnya supaya agak bagus atau apanya deh. Atau coba kalau nggak pakai ini, nggak pakai video, suara aja. Videonya coba ditutup, suaranya coba coba suara lagi. Tapi videonya dimatikan dulu videonya. Kameranya dimatikan dulu, coba bicara lagi. Ya, coba bicara lagi. Sama ya. Oke deh. Gimana nih? Atau eh, sambil nelpon saya bisa nggak? Ini pakai laptop, pakai HP, pakai laptop ya. Jadi sambil megang apa WA, telepon WA ke saya. Jadi nyampaikan pakai HP, pakai WA gitu kan. Tapi tetap menayangkan ini gitu. Tapi bicaranya di WA juga ke saya, video call. Nggak usah video call, ini aja apa voice call aja. Nah itu ya, oke. Bicara, nyampaikan proposalnya pakai ini aja. Ya silakan.
Ya, jelas. Nah, sebentar. Mic yang di Zoom-nya dimatikan juga. Oh iya, nggak usah. Nggak usah dibantu biar Pak Sebo juga dengar juga. Silakan. Ya, di itu bukan ini mic-nya. Sebentar, mic-nya dihidupkan dulu mic-nya. Mic di Zoom-nya. Mic, udah siap. Ya, ya silakan. Pemahaman tajwid yang baik berpengaruh langsung terhadap kualitas bacaan Al-Quran. Di pondok pesantren Al-Haji Soko Sragen masih ditemukan variasi kualitas bacaan santri. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis pemahaman ilmu tajwid dalam kualitas bacaan Al-Quran santri. Identifikasi masalah. Tingkat pemahaman ilmu tajwid santri masih beragam. Kualitas bacaan Al-Quran santri belum sepenuhnya sesuai kaidah ilmu tajwid. Masih ditemukan kesalahan dalam penerapan makhraj, hukum mat, serta waqaf ibtidah. Pembelajaran tajwid belum sepenuhnya menghasilkan kualitas bacaan yang optimal. Pembatasan masalah. Penelitian difokuskan pada pemahaman ilmu tajwid santri pondok pesantren An-Naim Haji Soko Sragen. Pemahaman tajwid meliputi makhraj huruf, sifat huruf, hukum bacaan, dan waqaf ibtidah. Kualitas bacaan Al-Quran ditinjau dari ketetapan penerapan kaidah ilmu tajwid. Penelitian tidak membahas qiraat dan lagu tilawah secara mendalam. Rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 3. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman ilmu tajwid santri pondok pesantren An-Naim Haji Soko Sragen. Yang nomor 2, bagaimana kualitas bacaan Al-Quran santri pondok pesantren An-Naim Haji Soko Sragen. Yang nomor 3, bagaimana hubungan antara pemahaman ilmu tajwid dengan kualitas bacaan Al-Quran santri. Tujuan penelitian: 1. Mendeskripsikan pemahaman ilmu tajwid santri pondok pesantren Haji Soko Sragen. Nomor 2, mendeskripsikan kualitas bacaan Al-Quran santri pondok pesantren An-Naim Haji Soko Sragen. Nomor 3, menganalisis hubungan antara pemahaman ilmu tajwid dengan kualitas bacaan Al-Quran santri. Metode penelitian. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian adalah pondok pesantren An-Naim Haji Soko Sragen. Sedangkan subjek penelitian yaitu santri pondok pesantren An-Naim Haji Soko Sragen. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik analisis data
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan regulasi sumber dan juga regulasi teknik. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pendidikan Islam, khususnya pembelajaran tajwid dan bacaan Al-Quran. Manfaat praktis bagi santri yaitu meningkatkan kesadaran dan ketetapan membaca Al-Quran sesuai tajwid. Bagi pesantren adalah sebagai bahan evaluasi pembelajaran tajwid. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai referensi penelitian sejenis. Demikian pemaparan proposal skripsi ini. Saya mendengar saran dan masukan dari Bapak dosen penguji demi menyempurnakan penelitian ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah presentasi Mas Saiful sama Mas Hairul ya. Saya akan berikan masukan. Pertama, sebelum secara spesifik, ini secara makro umum buat berdua ya, untuk terkait dengan format proposalnya ya. Jadi proposal ini alhamdulillah sudah ada proposalnya, sudah disetujui untuk diseminarkan. Tapi tentu kita ingin sama-sama lebih diperbaiki ya, disempurnakan ya. Bagaimana penyempurnaannya? Yang pertama tentu dimulai dari latar penelitiannya, latar belakangnya ya. Jadi ini baik Mas Saiful sama Mas Khairul ini untuk latar belakangnya ini perlu dipertajam langsung yang berkaitan dengan topik atau judulnya nih ya. Jadi eh, bisa fokus langsung ke latar dari penelitiannya. Jadi tidak usah terlalu makro, terlalu global gitu, tapi bisa langsung spesifik ya. Dari tema kalau tentang pengajaran kitab gitu kan, ya langsung fokus ke situ, ke Oh, pengajaran kitab ya. Jadi nggak usah pakai pendahuluan kemana-mana. Kalau tentang tajwid gitu kan, oke lah ada sedikit pengantar maksimal satu bait, satu paragraf tentang Al-Quran yang nanti dengan tajwid hubungannya ya. Tapi nanti akan fokus ke pengajaran tajwidnya atau pengajaran membaca Qurannya sendiri. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian ini kan nanti kalau Mas Saiful ini kualitatif ya. iya Pak. Kalau Mas Heru ini tadi deskriptifnya kualitatif atau kuantitatif? Kuanti, kuanti apa kuali? Di situ di metode Sama deskriptif Pak, saja ya. Oh, kualitatif. kualitatif ya. Kualitatif. Nah, tentu karena kualitatif di latar belakang pendahuluan juga dideskripsikan keunikan dari subjeknya ini ya. Diberikan deskripsi gambaran yang lebih spesifik tentang kondisi di subjek penelitian, yaitu di DT apa ini? DT MDTW ya, MDTW MDTW Nurul Hikmah Pak. dan di pesantren An-Naim ya. Ini di spesifiknya digambarkan terkait dengan yang dimaksud yaitu pembelajaran kitabnya dan pembelajaran tajwidnya. Ini lebih spesifik ya. Baik Pak. Termasuk apa yang diminta yaitu keunikannya. Keunikannya seperti apa yang sudah berlangsung atau yang sudah diselenggarakan ya. Jadi fokus ke konteks pembelajaran yang dimaksud, yaitu pembelajaran kitabnya atau pembelajaran tajwidnya di lokasi tersebut. Kemudian, nah, yang
juga perlu pertajam adalah yang kedua ini di rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya ya. Kalau di sini saya coba bandingkan ya. Untuk Mas Saiful ini itu rumusan masalahnya ya. Mana tadi ya? Oke. Eh, ini perlu lebih spesifik ya. Apa yang spesifiknya? Jadi eh, mana nih rumusan masalah, rumusan penelitian. Rumusan penelitian. Eh, nah, kalau Mas Saiful ini kan ada pertanyaan penelitiannya apa saja metode pengajaran kitab klasik yang diterapkan di MDTW Nur Hikmah ya. Bagaimana pemahaman santri terhadap kitab klasik setelah diterapkannya metode tersebut. Ini ada penerapan metode yang akan diteliti atau yang apa yang berlangsung saja gitu. Yang berlangsung, Pak. Eh, kan di situ pasti ada banyak ustadznya ya, Iya, gurunya, dan juga kitabnya juga banyak ya. banyak, Pak. Ini buat diteliti semua gurunya, semua kitab yang digunakan itu ketika pembelajarannya, atau spesifik kitab klasiknya kitab yang mana yang diajarkan oleh siapa, atau semuanya. Oh, harusnya lebih spesifik ya, Pak ya? Ya tentu akan lebih bagus kalau lebih spesifik. Ya, Hmm, misalnya apa yang paling menonjol atau menjadi unggulan dari pesantren tersebut, kitab apa misalnya. oh gitu, baik, Pak. Ya, jadi bisa lebih spesifik ya. Kemudian yang sekarang berlangsung di situ ada metode yang ini ya yang unik ya dilakukan oleh salah seorang dari ustadznya, metode Eh, tertentu, paling pakai yang lalaran gitu, Pak. tawaran ya. Apakah Iya. semua menggunakan metode yang sama? Tidak sih, Pak. Tidak. Nah, yang ini untuk yang kita yang pakai lalaran ini pakai kitab yang mana? Kalau yang lalaran itu ada yang Amsilati, terus di Ya, Nahunya itu pakai Amriti, begitu, Pak. ya. Oke. Nah, mungkin bisa lebih spesifik ya. Oh, baik. Kalau memang ini ternyata menurut Mas Saiful ini jadi keunggulan nggak? Jadi keunikan nggak metode M- lalaran ini? Mungkin bisa jadi keunggulan, Nah, Pak. kalau itu jadi keunikan, itu justru yang lebih bisa diangkat ya, difokus ke situ. Dia apa di Nahu, di Imriti atau Jurumiyah Oh, gitu. Ya, baik, Pak. ya. Yang kitabnya apa yang dipakai kitabnya? Kalau saya sendiri ngajar di situ, saya megang kitab Khulasoh, Pak, sama Jawahirul Kalamiyah. Oke, yang pakai metode lalaran. Yang kalau itu saya metodenya metode ceramah aja, ngajar sama Oke, anak-anak gitu. yang lalaran siapa? Yang lalaran di Amriti kebetulan itu istri saya ngajar di situ juga. Oke, untuk kitab klasiknya apa kitabnya? Amriti, Pak. MIT. Nah, kalau ini mau diteliti boleh, jadi bisa lebih spesifik aja. Jadi kalau menurut saya sih lebih spesifik, misalnya metode lararan gitu kan, dalam pembelajaran immunity atau nahu atau apa gitu kan. Iya, Pak. Jadi bisa lebih spesifik. Ya. Karena kan judulnya ini masih umum ya. Iya, Sementara Pak. kalau kualitatif itu lebih spesifik. Yang uniknya Oh, apa gitu. Nah oke. uniknya mungkin kalau di banyak proposal skripsi judulnya macam-macam aneh-aneh gitu ya. Kita boleh saja munculkan metode lararan spesifik ya. Ini keunikannya di pesantren ya. Boleh dimunculkan. Jadi kita pengen gali khasanah khasanah lokal yang unik-unik itu bisa digali. Ya, Oke. kira-kira unik nggak? Atau bisa jadi salah satu, oh ternyata pakai lalaran bagus gitu. Selama ini ada hasilnya bagus misalnya gitu. Unik menarik, Pak. Oke, nah ya udah itu saja fokus ke situ. Jadi nanti di implementasi metode lalaran dalam pengajaran kitab apa gitu, Imriti misalnya kan. Ah, Ya, jadi oke. bisa fokus ke situ ya. Ya. Walaupun bukan saya yang mengampu, Pak. Oh iya, justru lebih enak. Jadi mengamati. Oh, Kalau begitu. Anda yang meneliti, Anda yang menerapkan, bingung nantinya. Oke, oke. Jadi malah Baik, Pak. subjektifnya terlalu tinggi ya. Oke. Ya. Siap. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Jadi saran saya itu dulu ya. Jadi pertama berarti lebih spesifik, ada keunikan yang ini ya, yang lebih menarik gitu ya. Jadi fokus ke kasusnya itu kan studi kasus kan. Nah, studi Iya. kasusnya apa? Studi kasus pengajaran lalaran ya. Pada kitab Imriti untuk meningkatkan apa? Nah, kalau untuk kitab klasiknya Imriti pakai lalaran itu untuk meningkatkan apa? Pemahaman atau apa? Atau Hmm, penguasaan bahasanya atau apanya? Penguasaan nahu atau apa? iya, iya, iya. Kalau kalau saya sendiri ngajar di situ pakai metode Sorogan, Pak. Jadi nanti santri maju satu, terus belajar membaca gitu. Enggak, yang tadi Imriti yang lalaran itu kan nahu ya. Iya, itu nahwu, Pak. Itu nahu. Nanti kan berarti kan penguasaan pemahaman nahunya kan? Iya, Ya, jadi nanti bisa lebih spesifik juga. oke. Jadi studi kasusnya bisa lebih spesifik ya. Di studi kasus itu bisa satu orang juga boleh ya. Tapi memang ada keunikan di situ. Apa Hmm, yang unik? Mungkin metodenya, mungkin dari strateginya ya. Jadi aspek lokalnya bisa dimunculkan. Silakan gitu. siapa? Nah, cuma nanti Anda harus cari di teori belajarnya atau teori metode pembelajaran itu masuknya kategori yang mana metode laran. Ini kira-kira cocok dengan apa nih metode apa demonstrasi kah atau apa? Nanti coba dicarikan atau coba Anda cari nanti di Google itu. Sudah ada belum yang meneliti metode laran gitu ya? Kalau itu boleh dipakai sebagai metode ya. Nah, itu ada saya kira lebih lebih apa lebih unik ya, lebih unik, lebih spesifik dan lokalitasnya lebih lebih kelihatan gitu ya. Baik, Dan Pak. juga mengundang rasa ingin tahu ya karena ini unik nih gitu ya. Nah, itulah tabiatnya kualitatif studi kasus, harus unik gitu ya. Baik, Pak. Nah, nanti pertanyaan penelitiannya disesuaikan dari situ ya, yaitu apa eh, bagaimana ya kalau di sini kan rumusan pertanyaan penelitian apa nih? Jadi ini nanti coret-coretin saya kirim di balik ya nanti ya. Tapi ini gambarannya adalah eh, jadi pertanyaan rumusan penelitiannya nggak begini nih. Kalau sekarang kan apa saja metode ya. Kalau nanti kan sudah spesifik. Iya, Tapi coba digali apa bagaimana ya mungkin persoalannya atau kesulitan-kesulitan dalam penerapan metode tersebut ya. Kemudian ya. Kemudian juga bisa bisa digambarkan ya. Eh, Nanti juga tingkat pemahamannya boleh ya. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan metode tersebut itu juga boleh. Dia yang nomor satunya di diganti disesuaikan dengan metode yang digunakan. baik, Pak. Kemudian, nah eh, secara umum buat berdua juga nih. Jadi ada rumusan masalah ya. Ini eh, nggak tahu nih, ini arahannya gimana nih? Di sini disebutnya perumusan penelitian. Apakah rumusan masalah atau fokus penelitian atau subjek atau apa pertanyaan penelitian? Nanti coba dilihat di panduan di prodinya ya. Mungkin lebih tepatnya menurut saya sih ya. Kalau untuk untuk penelitian kualitatif itu nanti fokus penelitian ya. Fokus penelitian sebagai pengganti dari eh, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Kalau untuk ke kualitatif lebih pas menggunakan istilah fokus penelitian. Fokus penelitiannya adalah ya nanti ada beberapa pertanyaan muncul ya, 3 pertanyaan silakan. Ya tadi pertanyaan ya disesuaikan. Nah, eh, yang perlu diperhatikan ada rumusan masalah atau fokus penelitian kalau pada pada kualitatif ya. Nanti ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu merupakan jawaban dari fokus atau dari rumusan masalah. Ya. Jadi kalimatnya nyambung antara pertanyaan penelitian atau rumusan masalah atau fokus penelitian dengan tujuan penelitian. Kalau rumus saja ada 3, tujuan juga ada 3. Ya. Hmm, Karena tujuan nomor 1 jawaban dari rumusan masalah atau fokus nomor 1. Ya. Ini sama Mas Saiful juga sama ya. Karena ini kan beda nih.
rumusannya ada 3 tapi tujuannya ada 4 ya. Nah, jadi harus nyambung. Bisa ditunjukkan nomor satu ke nomor satu ya. Rumusan nomor satu itu tujuannya adalah eh, apa juga nyambung di tujuan nomor satu gitu. Ya. Nanti juga sama ya. Mas Herul juga begitu ya. Ini juga sama. Saya lihat rumusan 3 tapi ininya 4 ya. Rumusnya tujuan 3 ya. Coba lihat yang rumusannya tadi. Rumusannya rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya. Coba dilihat. Nah itu nah, 3 ya. Oke. Baik pemahaman, kualitas bacaan, hubungan. Coba ya tujuannya. Tujuannya. Oke, ini agak lebih nyambung nih ya. Lebih nyambung antara rumusan dengan tujuan. Oke. Sudah kelihatan benang merahnya. Jadi tujuan merupakan jawaban dari rumusan yang ada pada bagian sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya, kalau manfaat bisa disesuaikan, nggak ada masalah. Nah, sekarang masalah metode ya, metode. Jadi, nanti setiap pertanyaan atau rumusan atau fokus itu, langsung coba dibayangkan bikin semacam tabel ya. Kalau rumusan ini, data yang diperlukan untuk menjawabnya data apa? Nomor satu, misalnya. Kalau tadi nomor satu, coba ditayangkan punya Mas Hairul ya. Yang nomor satu, rumusan nomor satu, rumusannya. Rumusan masalah. Oh ya ini ya, yang tiga ya. Nah sekarang untuk menjawab nomor satu ini perlu data apa kira-kira? Data apa yang diperlukan? Berarti kan data pemahaman ilmu tajwid siswa, gitu kan? Nah, bayangkan dibuat di tabel. Ini data ini diperolehnya dari mana? Ya. Dengan cara apa? Apakah dikasih tes atau daftar nilai sudah dibuat oleh guru atau dari mana ya pemahaman ilmu tajwid dari santri ini? Apakah mau dibikin tes sendiri, dikasih tesnya, apakah ujian tertulis atau ujian lisan, atau sudah ada nilainya saja nanti yang di store ambil dari guru yang mengajarkan, atau bagaimana? Atau diuji praktek, ya, praktek tajwid gitu. Berarti kan ada metode untuk mendapatkan datanya kan? Mau ujian tulisan atau ujian praktek, atau nilainya saja, ya, gitu kan? Nah, kalau ini kan belum ada ya. Teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, nilai pemahaman siswa itu dari mana? Apakah ada observasi atau wawancara kan tidak mungkin ya. Berarti ada, berarti ada tambahan nanti teknik pengumpulan datanya ya. Nah, nomor dua juga demikian nomor dua. Nah, coba kembali ke rumusan masalah tadi ya. Jadi rumusan masalah nomor satu ini datanya data apa yang diperlukan, dapatnya dari mana, instrumennya apa atau teknik pengumpulan datanya pakai apa. Ya. Apakah wawancara, observasi, atau tadi pakai tes, ya, apakah ujian lisan atau ujian praktek, atau pakai ujian tulis ya. Nah, itu kan nyambung tuh. Jadi begitupun juga nanti yang pertanyaan kedua ya, bagaimana kualitas bacaannya? Berarti berbeda ya pemahaman sama kualitas bacaan nih ya kan? Nah kalau kualitas bacaan berarti kan ujian praktek ya, ya. Nah, berarti ada data ujian praktek ya, atau lisan ya. Nah, tapi mungkin bukan ujian lisan tapi ujian praktek yang lebih pasnya ya. Nah kemudian yang ketiga akan seperti apa hubungannya itu, pakai apa mau dihubungkannya? Kalau hubungannya pakai statistik berarti nggak jadi kualitatif, jadinya kuantitatif. Ini ada hubungan nih berarti sebetulnya maunya apa? Kualitatif apa kuantitatif? Ya, ya. Nah, nah, jadi Mas Evo sama Mas Hairul semua dari tiga pertanyaan ini harus dijawab ya. Dibayangkan bikin catatan tabelnya, apa datanya, bagaimana teknik pengumpulan datanya, perlu instrumen apa. Misalnya tadi kan pemahamannya gimana nih? Berarti harus dikasih tes. Apa tesnya? Tes tulis. Apa instrumennya? Berarti soal-soal, gitu kan?
Ya. Kalau misalnya apa? Bagaimana kalau pertanyaannya Mas Saiful misalnya tentang bagaimana kesulitan hambatan dalam penggunaan metode laran, berarti kan wawancara, observasi, gitu kan. Data apa yang diperoleh? Data kesulitannya. Nah, jadi disesuaikan dengan pertanyaan penelitiannya atau fokusnya ya. Nah, jadi harus dapat gambaran apa bentuk cara pengumpulan datanya dan apa instrumennya. Ya. Oke, kebayang? Iya, Pak. Oke, Iya, nah Pak. nanti ini apa nyambung tuh dari rumus masalah, tujuan penelitian, nanti ke metode yaitu instrumen atau teknik pengumpulan datanya gitu ya. Jadi coba lihat di metode ya. Nah, metode penelitian itu kan ada teknik pengumpulan data kan. Nah, itu yang ada di sini harus menjawab apa kebutuhan terkait dengan rumusan masalah tadi. Butuh teknik apa saja, butuh instrumen apa saja gitu ya. Di sini kan observasi, wawancara, dokumentasi. Apa iya hanya ini? Atau memang perlu semuanya ini gitu kan? Perlu nggak observasi? Perlu untuk menjawab rumusan masalah yang mana? Perlu nggak wawancara? Perlu untuk yang apa data yang mana? Nah, jadi perlu disesuaikan ya. Kemudian rumusan masalah sudah, masuk ke tujuan sudah, masuk metode penelitian. Nah, metode penelitian ini tadi ini yang kalau studi kasus ya. Studi kasus itu berarti kan datanya selengkap mungkin dari wawancara, dari dokumentasi, dari mungkin nanti divideokan ya, divideokan videonya kemudian di apa ditranskripsi, ditulis apa naskahnya ya, di, eh, dari video kemudian dirubah jadi dialog ya atau tulisan ya, narasinya atau skenario pembelajarannya ya. Jadi dirubah nih ya dari video ke teks ya, ke tulisan. Ya, gimana tuh bahasanya itu kan harus disesuaikan. Jadi videonya guru ngomong apa, siswa ngomong apa, guru melakukan apa itu harus tertulis nanti dituliskan dari video menjadi narasi ya, digambarkan. Nah, kemudian dari situ baru dianalisa kan, dianalisa ya, dianalisa apa mana yang bisa dikategorisasi, mana yang direduksi, itu eh, dikodifikasi sehingga nanti dapat data yang menarik dari dokumentasi tersebut atau dari video dokumentasi tersebut ya. Jadi kalau kualitatif nampaknya perlu ada tuh ya, perlu ada dokumentasi. Ya. Dokumentasi dalam pengertian bukan dokumentasi apa foto-foto saya, tapi ya lebih banyak videonya sebetulnya. Ya. Dan video nanti ditranskripsi, ya dialihkan menjadi teks. Teks itu kemudian yang dijadikan bahan untuk dikategorisasi, direduksi datanya, kemudian dicari pola datanya, baru kemudian diinterpretasi. Ya. Kemudian nah, itu ya. Nanti siapkan ininya, instrumennya. Instrumen yang digunakan, panduan wawancara, ya, pedoman observasi. Ya. Kemudian kalau ada soalnya berarti ada kisi-kisi soalnya ya. Kalau tes tulis ya ada kisi soalnya. Begitupun kalau tes lisan ada panduan ujian lisannya atau kisi-kisinya ya. Ini disiapkan juga. Nah, itu mungkin beberapa catatan ya yang bisa saya komentari dari dua proposal. Nanti lebih detailnya saya akan berikan, saya kirim ulang, saya nanti kasih catatan di proposal yang sudah diberikan saya. Mungkin tidak pagi ini, tapi nanti agak siang atau agak sore saya kirimkan ya. Baik, Pak. Ya. Kemudian apa lagi nih? Tadi kalau tema sudah ini ya, temanya untuk Mas Eko sudah saya berikan masukan untuk lebih spesifik ya. Iya, Pak. Kemudian kalau yang Mas Hairul tadi ini kan apa tadi tajwid ya. Kembali ke tajwid.
Boleh coba lihat judulnya kembali ke depan, Mas Heru. Coba tayangkan di judulnya depan. Nah, ini analisis pemahaman tajwid dan kualitas bacaan. Ini deskriptif ya. Jadi analisis pemahaman. Nanti bayangannya seperti apa nih yang kira-kira akan didapat datanya? Oh ya, mungkin pakai telepon lagi nih, pakai telepon WA lagi. WA, Masya Allah. ya, WA call lagi supaya kedengeran. Oh, akan seperti apa datanya yang bayangannya nih? Belum masuk WA call-nya. Coba telepon WA lagi ke saya biar suaranya masuk. Saya dengar. Masuk ya. Oke. Ya. Oke, coba dijelaskan kira-kira akan seperti apa data yang Anda bayangkan. Ya, ini saya Analisisnya seperti apa? mencoba menganalisis pemahaman ilmu tajwid santri anak Ibu Soko dalam membaca Al-Quran, Pak. Gimana cara menganalisanya nih? Pemahamannya seperti apa? Di pondok pesantren itu ada sebagian yang sudah sesuai dengan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran dan sebagian masih belum. Oh ya, maaf nih tadi di apa di jenjangnya apa nih? Jenjangnya. Ini seluruh santri, Pak. Kalau santri ya. Berarti akan semua dites. Iya, Pak. Oke, deskriptif ya. Eh, Kira-kira nanti pemahaman yang akan diukur ini keragamannya apa saja? Apakah mahrotnya atau sifat hurufnya atau sampai iramanya segala macamnya tiga apanya? Jadi fokusnya itu tentang hukum bacaan, Pak. Hukum baca masing-masing semua idgham sampai ininya ya. Semuanya. Iya, Oke. yang fokusnya itu hukum non sukun dan mim sukun dan tentang wakaf. Ini pemahamannya berarti dikasih soal. Iya, kalau nanti di dulu setelah itu dikasih Kan di pertanyaan ada pemahaman, ada kualitas bacaan. Sama atau terpisah? bagaimana, Pak? Ada pemahaman ilmu tajwid, ada kualitas bacaannya. Jadi satu atau terpisah? Jadi satu, Pak. Kan kalau pemahaman bisa jadi kualitasnya beda ya, antara pemahaman dengan kualitas. Kalau pemahaman mungkin saya menyebutkan ini berarti apa hukumnya gitu kan? Bisa Iya, tertulis, bisa lisan ya. Jadi kalau kualitas bacaan, cara bacanya kan, iya, nggak kualitas usah bacaan. menyebutkan, ini hukumnya apa, tapi baca aja kalau benar, ya berarti udah benar gitu. Iya, Jadi terpisah atau nyatu? bisa. Yang biasa dilakukan seperti apa yang bisa dilakukan? Yang biasa dilakukan itu kan Ingat? santri nanti pada ustadznya. Ya, Nanti kalau ada bacaan yang tidak sesuai nanti betulkan. dikasih pemahaman. Ya, dikasih pemahaman gimana? Ini adalah misalnya ini adalah hukum ikhfa, terus nanti dipraktekkan ustadznya. Setelah itu santri itu disuruh praktek, Pak. Ya,
Ini kalau ingin mengarah ke kualitatif, nanti bisa keragaman dari tingkatan pemahamannya dan kualitas bahasanya bisa terpisahkan ya, bisa dipisahkan. Jadi Iya, Pak. pemahamannya, mungkin semua aspek tajwidnya bisa dikategorisasi, semua di hukum apa hukum nun, hukum mim, sukun ataupun juga nanti yang mahrotnya itu juga bisa masing-masing semua bisa didapatkan datanya supaya menarik ya. Jadi lebih detail datanya gitu. Misalnya mahrotnya, eh, biasanya kesalahannya pada mahrot apa saja gitu kan. Kalau sifatnya pada sifat huruf yang mana saja. Kalau pada hukum tajwid yang mana, yang mimnya yang mana, yang nunnya yang mana, masing-masing hukumnya gitu. Di samping nanti juga bacaannya salah berapa dari satu surat yang diberikan ya salah jenis salah yang bagaimana. Mungkin bisa beda kan antara pemahamannya dengan kualitas bacaan kan. Iya, Walaupun ada pengaruh tentunya ya. Tapi bisa lebih spesifik ini untuk apa untuk pendalamannya ya. Karena kan analisis nih ya, analisis ya jelas lebih dalam gitu. Oke, jadi perbaiki tadi pada bagian latar belakang pada huluannya lebih tajam. Eh, yang kedua, rumusan masalahnya juga dipertajam, disesuaikan dengan metodenya lebih spesifik. Eh, ini kalau apa berarti Mas Evo ada penerapan tadi lalaran ya? Kalau Mas Lalaran, Pak. ya lalaran kalau Mas Hairul ini kan nggak ada penerapan cuma analisa aja ya, analisis yang iya, Pak. dilakukan oleh tidak menerapkan metode tertentu kan, ya analisa terhadap kualitasnya saja. Atau enggak mau diterapkan ini metodenya sendiri yang diterapkan metode apa belajar tajwidnya? Diulang metodenya, Pak. Kenapa? Metode pengajaran tajwidnya nggak dimasukkan ya? Nah, ini analisa pemahaman sama kualitas baca saja ya. Iya, Berarti tidak ngajar kan? Hanya ya sebetulnya ya mendeskripsikan, mensurvei atau menguji atau menggambarkan kualitas pemahaman dan bacaannya gitu, itu aja. iya, Pak. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk lebih memperdalam atau menjelaskan yang perlu diperjelas barangkali dari masukan-masukan saya tadi. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Mengenai masukan Bapak tadi perihal lebih dipertajam lagi. Kan metodenya kan ada lalaran, ada sorogan. ya, Mengkonfirmasi kembali, saya kan ngajarnya di situ kebetulan Jawahirul Kalamiyah sama ya, Khulasoh. ya, Sedangkan yang saya sebut tadi lalaran itu yang ampu istri saya. Jadi kalau ya. metode penelitiannya saya menggunakan metode sorogan saja sesuai yang saya ampu kepada santri itu Ya. nggak apa-apa atau gimana, Pak? Eh, kalau menurut saya sih karena kualitatif ya, mending eh, jangan yang melakukan sendiri penelitiannya. Oh Ya begitu. nggak apa-apa. Istilah aja, Baik-baik. Siap, Pak. ya, Terima kasih, Pak. ya nggak ada masalah. Malah Baik. enak jadi nanti pengamatannya bisa lebih objektif, juga bisa diperdalam gitu ya. Tapi kalau nanti neliti sendiri kualitatif bingung juga ntar yang ngamati siapa, ya yang Yang melakukan diamati siapa siapa? gitu. Ya, Ya, baik. Terima nah, kasih, Pak. ya. Ada lagi? Cukup jelas berarti ya. Oke, nanti apa saya laporkan ke prodinya, prodi PJPAI beberapa. Sambil nanti catatan saya berikan juga ya dari proposal yang ada nanti saya kirimkan catatannya mungkin saya kasih tanda di proposal ya. Baik, Pak. Tapi Siap, mungkin tidak agak sore paling ya, saya bisa kirimkan ya. Baik, Pak. siap. Oke. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami ini tahap awal untuk selanjutnya memperbaiki proposal dan agar bisa ditindaklanjuti dengan melakukan penelitiannya. Jadi
penelitian dilakukan setelah proposal diperbaiki ya. Baru kemudian Baik, disampaikan lagi bimbingan berikutnya untuk pengecekan perbaikan-perbaikan proposal agar bisa dilaksanakan penelitiannya gitu. baik Pak. Ya. Siap, Pak. Baik, kalau nggak ada, tadi dengan Podi gimana? Maaf, bagaimana Pak? Dengan Podi arahnya gimana? Langsung ditutup atau nanti seperti apa? Iya kata Pak Slamet, ya tunggu instruksi dari dosen aja maunya gimana. Oke, Tutup ya tutup Jadi, gimana. ya berarti langsung ditutup aja di masing-masing ya. Iya Pak. Oke, kalau gitu kita cukupkan untuk sebenarnya proposal atas nama Saudara Saiful Maulana dan Saudara Khairul Anam ya. Dan dengan beberapa catatan perbaikan dapat dilanjutkan untuk dapat diperbaiki dan kemudian diteruskan pada proses berikutnya ya. Mudah-mudahan penelitiannya bisa dilakukan dengan baik ya dan diperhatikan perbaikan dan peningkatan kualitasnya agar memudahkan penelitian akan dilakukan. Proposal yang baik itu adalah proposal yang bisa memandu jalannya penelitian dalam pengertian kalau dibaca oleh kita sendiri jelas ini loh mau dilakukan. Jadi dapat gambaran apa yang mau dilakukan, bagaimana langkah-langkahnya dengan baik. Kalau belum dapat gambaran jelas, masih lempang-lempang ragu, berarti proposalnya masih kurang kurang jelas, masih kurang apa, kurang kuat, kurang detail. Nah, nanti itu mungkin yang perlu perbaiki ya dari catatan tadi. Mudah-mudahan bisa segera diperbaiki. Amin. Saya kira sih ya seminggu lah coba dituntaskan perbaikannya. Setelah itu kita bimbingan lebih lanjut ya. Baik Pak. Demikian ya terima kasih. Selamat sudah proposal. Mudah-mudahan membawa kebaikan ya. Amin. Ya. Dari saya cukup sekian ya. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah alamin. Ya, assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keluar ya langsung ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sudah selesai Pak. Suaranya jenengan bener-bener nggak ada Pak. Nggak kedengeran sama sekali suara jenengan. Ya udah, saya izin keluar Pak. Assalamualaikum.